Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu, amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, berada kita di masjid ini menjelang waktu Isya, mudah-mudahan dinilai sebagai amal fi sabilillah. Dan apa yang kita lakukan ini bukan memenuhi kebutuhan perut, bukan memenuhi kebutuhan badan. Karena kalau kebutuhan lapar kita isi dengan makan, kalau kebutuhan haus kita isi dengan minum, kalau kebutuhan capek ya kita istirahat, kalau kebutuhannya sumpek ya kita cari hiburan. Kalau ini bukan memenuhi kebutuhan macam itu, ini memenuhi kebutuhan pikiran. Kalau memenuhi kebutuhan hiburan, pergilah main-main. Banyak acara hiburan menyenangkan, tapi ya sesenang-senangnya hiburan, enaknya hanya saat hiburan saja. Seenak-enaknya makan, enaknya hanya pada saat makan saja. Seenak-enaknya istirahat, maka enaknya istirahat pada saat istirahat saja. Tapi kalau menuntut ilmu, menyimak pengajian, penjelasan ayat Al-Quran, menyimak penjelasan hadis, itu justru tak enak. Tapi enaknya nanti, betul. Kalau saatnya enggak, capek, bosankan. Dan waktu yang sebentar itu kadang terasa lama. Tapi beda, nikmatnya menuntut ilmu justru enaknya terasa setelah menuntut ilmu, bukan di saat menuntut ilmunya. Beda dengan nikmatnya makan, nikmatnya hiburan. Kalau ada orang nonton sepak bola, ya pada saat nonton itu ada enaknya, habis itu tak enak lagi. Tapi kalau menuntut ilmu enaknya setelah menuntut ilmu itulah, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak seharusnya dilakukan, mana yang benar dilakukan, mana yang tidak benar dilakukan, mana yang salah. Jadi tahu. Lebih enak lagi kalau setelah mati, karena nanti ada pertanggungjawaban amal. Maka apa yang kita lakukan dalam hidup ini atas dasar ilmu itu lebih bertanggung jawab daripada kita melakukannya tanpa ilmu. Ada waktu 40 menit ke depan. Mudah-mudahan kita sempat menyelesaikan beberapa ayat dari surat An-Nisa. Ini pada ahad yang kedua setiap bulan kita meneruskan tadabbur ayat Al-Quran dari surat An-Nisa. Pada bulan lalu kita sudah selesaikan hingga ayat 24. Ini ayat masuk ke 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Ayat 25 dari surat An-Nisa. Kita bacakan apa pesannya di dalam tafsir Al-Jalalain. Wa man lam yastati' minkum taulan. Siapa, ini kan cerita kawin nih, ini cerita nikah, cerita bebini. Ayat kemarin sudah ceritakan dianjurkan ini yang haram dinikahi. Selain itu silahkan nikahi. Syaratnya kau pakai duit menikahinya. Ada mahar. Tidak ada pernikahan tanpa mahar, harus pakai mahar.
Memang ada mahar itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Sebaik-baik mahar itu yang ringan. Maksudnya yang ringan bagi calon suaminya. Kalau calon suaminya aset dia banyak, ratusan miliar harta dia, 100 juta ringan bagi dia itu. Jadi ringannya itu bagi siapa? Ringan bagi calon suaminya, ya gitunya menghitungnya. Jangan dipukul rata semua. Karena diamalkan sana enggak kayak gitu. Para sahabat enggak mengamalkan kalau dia kaya, dia kasih mahar mahal. Karena bagi dia mahal besar pun ringan bagi dia karena banyak duit dia. Tapi bagi orang miskin, ya seringan kemampuan dia lah. Jadi kalau memang mahar itu sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan, maksudnya yang paling ringan menurut calon suaminya, bukan yang paling ringan dari seluruh mahar. Karena para sahabat enggak mengamalkan yang paling murah, enggak. Tapi yang paling ringan menurut calon suaminya. Tergantung calon suami ini. Ada calon suami ini kaya, ya kan? Banyak harta dia, triliun harta dia. 1 miliar gampang lah itu. 1 triliun harga dia, harta dia. 1 miliar gampangnya bagi dia itu. Masih ada duit dia 999 miliar lagi. Itu ringan bagi dia 1 miliar berarti. Nah ini anggaplah ya ada enggak pala orang enggak ada duit dia. Enggak ada duit dia, tapi mau nikah karena kebutuhan menikah nih. Ya kan dibilang di ayat kemarin, salah satu tujuan utama menikah itu menghindari zina. Itu jangan lupa itu. Tujuan utama menikah adalah tujuan utamanya menghindari zina, menghindari perbuatan yang haram. Entah dapat anak, entah enggak dapat anak. Harmonis, harmonis mah nomor sekian lah. Yang penting yang harus kau hindari itu jangan kau berzina, itu. Jangan kau berzina, nikahlah. Halal jelas hubungan kelamin kau itu halal, bersih. Itu yang diinginkan oleh syariat. Nikahlah. Karena orang ini enggak sama semua tingkat ekonominya, maka dikasihlah yang paling ringan kata Rasul, yang paling bagus nikah itu mahar itu yang paling ringan menurut calon suaminya. Udah ringan pun Bapak ada dia, tapi dia butuh menikah. Ada solusinya ternyata. Siapa di antara kalian yang enggak mampu menikahi perempuan yang merdeka dari kalangan yang beriman, silahkan menikahi budak yang beriman. Oh, sekarang enggak ada budak. Zaman dulu budak perempuan itu tingkat sosialnya paling bawah. Enggak perlu tagihan mahar mahal-mahal untuk itu. Tapi ya statusnya budak. Tapi budak ini sebenarnya produk manusia. Tuhan enggak menciptakan hamba Allah ini ada yang 2 kelas budak beragama. Kalau bagi Allah semua budak dia. Yang membuat budak ini manusia. Syariat enggak. Jadi terjadinya budak di tengah manusia itu kelakuan manusia, bukan syariat yang membikinnya. Kalau syariat mah menganjurkan dia dimerdekakan malah. Gitu. Tapi apa boleh buat? Kenyataannya pada saat syariat ini datang, budak itu ada. Budak itu ada di tengah masyarakat. Jadi ada orang-orang lemah tuh dijadikan budak. Level paling bawah status sosial orang, budak. Di zaman ayat ini turun dah. Sekarang enggak ada lagi. Entah nanti ada. Sudah pernah saya bahas tentang, saya pernah berkali-kali bahas tentang budak. Al-Quran memang tidak menghapus hukumnya. Aturan budak tetap ada. Tapi sementara ini budak enggak ada. Kecuali ada kegiatan pelanggaran hak manusia, dilakukannya perbudakan ilegal, namanya aja ilegal. Yang legal enggak ada. Tapi budak itu kalau nanti terjadi, hukumnya masih ada. Ayat ini enggak ditimpa oleh ayat lain. Oke, kalau kau tak punya duit, mau menikahi perempuan yang status merdeka, kau tak punya duit karena akan ditagih mahar. Oke, silakan menikahi perempuan yang budak. Halal, enggak dilarang.
cuma ya kurang bagus aja. Namanya pula level ya kasta terendah manusia lah pula. Kalau di sisi Allah enggak ada bedanya. Makanya disebut ayat berikutnya, wallahu a'lamu biimanikum. Allah lah yang lebih tahu soal iman kalian. Jadi masalah kualitas orang di sisi Allah itu enggak ada hubungannya dengan status sosial seseorang. Nih di tengah-tengah kalian ini ada perempuan yang merdeka, beriman, ada perempuan budak, beriman. Di sisi Allah, Allah lah yang lebih tahu mana iman yang bagus di antara perempuan yang merdeka atau perempuan yang budak ini. Allah lah yang tahu. Jangan kalian jengkali iman orang itu hanya karena status sosialnya, jangan. Sama aja kayak kita. Jangan kau jengkali iman orang itu karena status sosial dia orang miskin, dia orang kaya, ini orang kampung, ini orang kota, ini orang berpendidikan, ini orang yang kurang berpendidikan. Jangan jengkali iman orang itu. Wallahu a'lamu biimanikum. Allah lah yang tahu masalah kualitas iman kalian. Ya, enggak boleh kita menjengkali iman orang. Masalah dia budak, ini merdeka, dijelaskan ayat berikutnya, ba'dukum min ba'din. Yang membikin budak itu kalian, Allah enggak. Asal muasal kalian Adam dan Hawa. Dia enggak menciptakan budak. Anak keturunan dia semua manusia. Yang menjadikan budak itu kalian. Yang laki-laki tercipta dari perempuan, perempuan juga tercipta dari sebagian laki-laki. Enggak bisa dipisah. Setiap kita ini bagian dari yang lain. Siapapun di antara kalian bagian dari yang lain. Maka jangan meninggikan kualitas seseorang secara iman. Biar Allah yang tahu. Wallahu a'lamu biimanikum. Allah lah yang lebih tahu iman kalian. Ba'dukum min ba'din. Kalian ini terjadi ada dari sebagian yang lain. Nah, ini ayat ini sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Bahwa manusia ini satu level sebagai manusia. Dah di sisi Allah, kalau kita pandang ini, manusia ini semua di hadapan Allah satu statusnya, hamba Allah. Enggak ada yang lain. Statusnya hamba Allah semua. Selama dia manusia. Kecuali dia bukan manusia, seperti mirip orang, seperti orang hutan, simpanse, itu enggak. Bukan manusia, tapi hamba Allah juga sih, tapi enggak selevel. Memang hewan dia. Kalau manusia ini selama dia masih berakal, hamba Allah. Jadi masalah level sosial ini merdeka, ini budak, Allah enggak pertimbangkan itu. Urusan iman Allah lah yang lebih tahu. Bisa saja iman seorang budak lebih bagus daripada seorang yang merdeka, dan secara garis keturunannya garis keturunan mulia. Misalnya keturunan Nabi kita bilang, tapi ada satu hamba Allah budak kulit hitam pendek pula, tapi imannya dihargai oleh Allah. Ada, bisa di sisi Allah bisa saja terjadi itu. Sementara yang ini keturunan Nabi, banyak Nabi, nenek moyang dia nabinya banyak, Nabi Bani Israel, tapi dia penjahat melawan Nabi juga. Tidak ada harganya, tidak ada gunanya, tidak akan membela dia. Genetik dia itu Jadi enggak ada pernah ceritanya dalam aturan syariat kita genetik seseorang itu menolong dia nanti di pengadilan Tuhan, enggak ada. Apapun garis darah dia. Kita nih umat Nabi Muhammad nih, kalau toh ada sebagian di antara umat Islam ini yang kita muliakan karena dia keturunan Nabi Muhammad, itu karena wasiat Nabi Muhammad kita muliakan. Udah kita jalankan. Bukan karena apakah itu nanti memberi syafaat buat mereka karena genetiknya, enggak. Mereka juga sadar itu. Para habaib, para keturunan Rasulullah, zuriat itu mereka tahu enggak akan memberi syafaat keturunan ini. Tapi bahwa para keturunan Nabi Muhammad itu diwasiatkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, tolong kalian sayangi keturunanku, tolong kalian perlakukan dengan baik keturunanku. Lalu kita lakukan, kita hormati mereka. Tapi apakah memberi syafaat genetik itu? Enggak. Nah ini
Jadi masalah iman, jangan kau jengkali iman orang. Silahkan nikahi budak perempuan itu. Silahkan. Fankihuhunna biizni ahlihinna wa tuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Silahkan nikahi. Tapi nikahilah budak itu dengan izin tuannya. Inilah dalilnya. Menikah itu harus pakai wali. Budak aja. Pemahaman terbaliknya kalau dari ini, budak aja disuruh atas dasar izin majikannya, nikahilah. Nah, kalau yang merdeka pakai walinya, makanya disebut dalam hadis lain, la nikaha illa biwali, tak ada nikah itu tanpa wali. Nggak boleh ada nikah itu tanpa wali. Nah, untuk bagian ini memang syariah kita menegaskan perempuan tidak bisa menikahkan dirinya. Ustaz, katanya kalau janda, perempuan janda boleh tidak pakai wali. Dari mana pula? Harus pakai wali lah. Mana ada perempuan? Tidak begitu maksud janda. Terus gimana Ustaz? Kok ada orang bilang perempuan janda boleh menikah tanpa wali? Bukan itu maksudnya. Tidak boleh dipaksa menikah, itu aja. Beda dengan gadis. Jadi gadis itu bisa dinikahkan oleh bapaknya tanpa persetujuan dia. Itu aja bedanya. Bukan berarti perempuan yang janda ini boleh menikah tanpa wali. Dari mana pula ada pikiran gitu? Ada salah paham orang di masyarakat itu. Walaupun dia janda, entah bercerai dengan suaminya, entah suaminya meninggal dunia, sama saja janda. Pokoknya kalau dia mau nikah lagi harus pakai wali. Harus pakai wali. Tidak boleh nggak pakai wali. Nggak sah nikahnya. Harus izin walinya. Kalau walinya tak mau menikahkannya, dia datang ke pengadilan agama. Dia minta ke hakim, Pak Hakim, aku mau nikah. Ayahku atau kakakku atau abangku atau omku nggak mau menikahkan aku, waliku. Ada kasus kemarin. Ada seorang perempuan meninggal suaminya udah lama. Udah lama dia kenalan sama laki-laki. Bapaknya nggak setuju. Lapor dia ke KUA. KUA kan prosedurnya nanti walinya siapa? Gini Pak KUA, ayahku nggak mau jadi wali. Ya nggak bisa ibu katanya. Bisa nggak langsung dipindah ke saudara ayah saya atau abang saya? Nggak bisa ibu. Kalau bapaknya masih ada. Terus gimana? Ya bujuk dulu lah. Udah dibujuk Pak, nggak mau. Dikasih alasan nggak mau dia. Ketemu sama calon suamiku aja dia nggak mau. Ya akhirnya konsultasi ke aku. Aku bilang, ya memang kalau jelas dia nggak mau, datang ibu ke pengadilan agama. Ada formulirnya, urus di situ. Datang dia. Dipanggil bapaknya nih sama hakim. Dipanggil. Nggak datang juga bapak nih. Karena panggilannya di situ, bapak dipanggil sebagai tergugat. Oh iyalah, tergugat pula perdatanya nih pula kan tergugat. Tersinggung pula bapak, durhakanya anakku ini. Hei, aku jelaskan ke bapak, aku ngomong sama bapak, bapak yang zalim sama anak perempuan bapak. Anak perempuan bapak ini berhak dinikahkan. Bapak enggak menunaikan haknya. Bapak ini berlebihan dalam menggunakan hak. Ditahannya hak itu. Anak tuh berhak dinikahkan. Ditahannya haknya. Dosalah bapak, aku bilang. Makanya dilindungi hak perempuan. Kalau bapak enggak ngasihnya, dia mengadu ke negara, ke ulil amri, ke imam. Datang dia. Dipanggil, enggak datang. Dipanggil kedua, enggak datang. Dihadirkan saksi. Betul enggak bapaknya ini ogah menikah? Betul. Ditanya istrinya, ditanya menantunya yang lain, ditanya. Benar. Aku pun jadi saksi jadinya. Benar Pak Hakim. Aku udah ketemu sama dia. Udah pun nasihati dia. Udah keluar keputusan. Dicabut hak dia. Diambil oleh hakim supaya nanti dalam pernikahan walinya hakim. Enggak boleh tanpa wali, harus pakai wali. Kalau ada orang nikah siri itu gimana Ustaz?
Ya ada walinya. Ya wali itulah. Wali tak resmi. Kadang bapaknya, ada abangnya, kadang dipanggilnya kiai. Enggak terdaftar pula, nikah siri. Ada. Mudah-mudahan nanti kiainya bertanggung jawablah. Entah dari mana dia dapat wewenang jadi wali itu. Banyak kayak gitu kan. Tapi enggak boleh perempuan menikah tanpa wali. Harus Pak. Ini dalil ayatnya ini. Fankihuhunna biizni ahlihinna. Fankihuhunna biizni ahlihinna. Perintah itu. Enggak boleh perempuan menikah tanpa wali. Kalau ada orang barat yang tak berislam, yang bukan orang Islam, bisa itu di barat itu ya perempuan itu menikahkan dirinya. Setara dia laki dan perempuan itu. Nah, kalau dalam urusan nikah, syariat kita tidak membikin perempuan dan calon suami setara di hadapan hukum. Untuk urusan ini enggak dibikin setara. Karena kalau dibikin setara nanti filosofinya berarti perempuan bisa menikahkan dirinya. Enggak, urusan nikah enggak. Perempuan harus dikuasakan. Dia enggak punya kuasa dia. Harus ada orang lain yang diberi kuasa wewenang untuk menikahkan dia. Itu yang disebut wali. Wali asalnya ayahnya. Enggak ada ayahnya, kakeknya. Ke situ dulu, kakeknya enggak ada, baru saudara ayahnya. Saudara ayahnya tak ada, baru abangnya. Dah sampai di situ. Sebagian nanti ada, boleh enggak anaknya? Ada yang mengatakan enggak boleh. Paling top sampai abangnya atau adik saudara laki-lakinya. Habis itu ya udah datang ke pengadilan agama aja. Gampangnya urusannya itu, enggak lama. 3 kali datang jadilah itu. Ya kan? Resmi. Ingat wali ya, enggak boleh menikah tanpa wali. La nikaha illa biwali, jelas hadisnya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Budak yang dinikahi ini padahal budak muslim. Ingat, budak non muslim enggak boleh. Budak muslim, muslimah tetap pakai mahar juga. Ditagih mahar, budak padahal. Fankihunna biizni alina wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhizati akhdan. Ini ada. Nih, tujuan menikah itu dipertegas lagi di ayat 25 nih. Tujuan menikah ini supaya kalian wahai para laki-laki menjadi orang yang menjaga kehormatannya. Supaya kalian wahai para laki-laki bukan menjadi para laki-laki yang berzina. Supaya kalian jangan, nah ini, wala muttakhizati akhdan. Akhilla yaznuna bihinna sirran. Jangan sampai kalian melakukan memenuhi kebutuhan seksual kalian lewat cara haram. Itu kayak nikah. Jangan kalian penuhi kebutuhan seksual kalian dengan cara haram. Nikahlah. Jadi enggak ada ceritanya kumpul kebo kata orang tu. Ya, serumah tapi tak menikah. Inilah, serumah tak menikah itu berarti muttakhizati akhdan. Rumah tak sunikah. Ya, enggak keberatan, perempuannya tak keberatan. Ridho dia, mau aja dia. Masalah syariat kita enggak kayak gitu. Walaupun kau ridho, ini ridho, tapi tindakan kalian tidak dilindungi syariat, haram. Enggak boleh. Jadi ghairu musafihatin. Jadi jangan perempuan ini supaya hubungan dia dengan laki-laki, jangan hubungan zina. Wala mutakhizati akhdan. Jangan diam-diam memenuhi kebutuhan seksual, enggak ada yang tahu. Jangan. Allah tahu. Jadi kehormatan. Jaga kehormatan ini. Fa idza usinna, apabila mereka sudah dinikahkan, zuwijna, dalam tafsir Jalalain disebut ini. Fa in ataina bi fahishatin, sudah dinikahkan, udah menikah padahal serong pula. Ada pula kayak gitu kan, serong.
Udah nikah dia masih juga melakukan hubungan haram dengan lawan dia yang enggak ada hubungan nikah. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahisyah. Fahisyah itu perbuatan zina. Kalau udah nikah berzina pula lagi. Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Budak perempuan ni tadi namanya budak pula. Kalau budak perempuan perempuannya udah kau nikah sama dia. Dia lakukan pula hubungan kontak kelamin dengan yang bukan suaminya. Maka hukuman pidana dia separuh karena dia budak. Maka pengertian ayat ini juga sekaligus memberitahu kalau perempuannya itu merdeka, maka hukumannya full. Perempuannya bukan budak, merdeka, serong dia. Kalau dalam pernikahan dia berzina, dihukum mati dengan cara dirajam. Ustaz, tapi kan di kita enggak dipraktekkan itu. Ya paling tidak yang melakukannya malu dia. Tahu dia hukumannya. Paling dia kalau harus dibacakan ini, ayat ini terus terang, dibacakan sering-sering di pasar, di tempat-tempat hiburan dibacakan ini biar tahu dia kalau dia melakukannya juga, walaupun memang tak ada yang merajam dia, paling tidak dia tahu diri ancamannya di dunia segitu. Betapa joroknya perbuatan dia itu. Bacakan, tempat-tempat hiburan dibacakan. Tapi kan enggak kita bacakan. Hari Jumat aja enggak kita bacakan. Banyak orang tahu. Dia enak-enak aja. Dia sebagai suami serong sama istri orang. Dia seorang perempuan serong dengan suami orang. Coba dia baca sering-sering ini. Jorok betul perbuatan itu, jorok betul. Enggak ada kehormatannya sama sekali. Laki-laki tak ada kehormatannya, perempuan tak ada kehormatannya. Enggak ada yang tahu, Ustaz. Justru itulah makanya dia enggak terhormat. Enggak ada kepatuhan dia. Ancamannya besar sebenarnya. Kalau dia sadar ancamannya, kau ya, kalau seandainya ada hukumnya, tahu enggak dirajam tu gimana caranya? Kau diikat, ditimbun separuh badanmu, terus beberapa orang pegang batu, dilempari kepala kau sampai mati. Kayak gitulah hukuman yang pantas buatmu. Memang tak dilakukan sekarang. Tapi kau sendiri sadar itulah yang pantas untuk kau lakukan di dunia ini. Di akhirat lain cerita, lebih parah lagi kalau kau taubat. Jorok betul perbuatan dia itu, zina itu. Jadi kalau budak pula, status sosialnya budak pula. Manusia yang membuat dia statusnya budak, maka bentuk keadilan Tuhan untuk dia, ya ada hukumnya separuh. Macam pula menghukum separuh kalau hukuman dirajam sampai mati? Apa bisa dirajam setengah mati, Ustaz? Nah inilah akhirnya enggak bisa dirajam sampai setengah mati. Enggak ada pula cerita setengah mati. Macam mana ngukurnya? Akhirnya dijelaskan para ulama, khusus budak perempuan yang sudah menikah berzina pula, maka dihukum dengan 50 kali cambuk. Nah itu. Tapi kan enggak ada negara yang mempraktekkan ini. Negara Islam tak ada yang mempraktekkan ini. Kasusnya tidak ada muncul ke permukaan. Karena kan harus yang bersangkutan mengaku. Kalau untuk dihukum kan harus dibuktikan di pengadilan dulu. Paling tidak walaupun aku nggak bisa dirajam, kenapa? Kan nggak ada saksi. Iya, aku nggak ngaku. Iya betul. Tapi paling tidak kau sadar bahwa kau tuh pantasnya digituin. Maka taubatlah obatnya. Taubatlah, sadarlah, malulah sama Allah. Selesaikan. Berhentilah, janganlah kau lakukan lagi. Itulah obatnya. Nah ini, dzalika liman khasyal 'anata minkum. Ya ini menikahi perempuan budak ini tadi sebenarnya solusi terakhir bagi laki-laki yang takut berzina. Karena kebutuhan seksual itu sangat kan kebutuhan seksual itulah solusinya. Gimana lagi nikah? Enggak ada duit, ya udah bisa pakai budak. Nah itu. Jadi kalau kalian mampu jangan pakai budak menikahnya. Liman khasyal 'anata minkum.
takut zina dia. Jadi ya ayat 25 ini yang kita bacakan ini, betapa anjuran menikah itu sangat ditekankan menghindari zina. Coba bayangkan, seandainya orang ini mempraktekkan ini, daripada dia pacaran, nikah aja. Enggak pakai pesta-pesta susah-susah. Pergi KUA, nikahlah kalian. Daripada kalian sembunyi-sembunyi pergi ke mana-mana itu. Nampak pengecutnya orang tu kan? Coba nikah dia. Enggak apa-apa, enggak cocok cerai enggak apa-apa, tapi nikah gitu. Nikah aja, nikah halal kan? Mungkin kita tertawakan orang di puncak tu. Orang Arab itu nikah apa, kawin kontrak. Sejelek-jeleknya kita pikirkan mereka, tapi mereka menikah, Pak. Apa mereka berzina? Benar dengan nikah kawin orang, tahu kawin kontrak itu kayak mana? Itu bukan mut'ah. Aku udah pernah jelaskan, kawin kontrak yang dipraktekkan orang Arab Saudi, orang Kuwait, orang Emirat kalau dia datang kemari, ke puncak tuh liburan, nggak ada istrinya bawa, dia cari orang sana, bisa nggak aku carikan pasangan biar menikah aku sama dia. Dia bawa duit, dia cari calo-calonya di sana. Perempuan-perempuan yang orang tuanya lemah ekonominya, mau dia. Gimana prakteknya nikah kontrak itu, Ustaz? Memang kalau itu bukan nikah mut'ah. Akulah Arab Saudi itu guru, aku nggak ada istri, susah nikah di Arab Saudi. Gajiku besar, jadi guru SD pun aku udah banyak gajiku, ratusan juta bisa tabunganku. Cari tempat liburan, kalau ke Eropa terlalu mahal, ke Indonesia laku, Muslim. Cari kontrakan di sana. Terus gimana caranya? Ada namanya zawajul misyar. Nanti buka HP, buka googling, kata kuncinya nikah misyar. Jangan salah ketik, misyar, M-I-S-Y-A-R. Itu bukan mut'ah, itu dipraktekkan orang. Apa bedanya? Dia nikah cukup syaratnya semua. Ada calon suaminya, perempuannya sah dinikahinya, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada akad nikahnya. Disaksikan orang. Nah gimana caranya? Datanglah aku, Pak, aku mau nikah. Ada enggak perempuan yang bisa aku nikahi? Ada. Dicarinya. Ini bapaknya, ini anak dia, baru lulus SMP nih, Pak. Oh iya. Terus dibikinlah sebuah surat perjanjian. Di mana di surat perjanjian itu ada pernyataan tidak menuntut hak dari pihak perempuan itu yang akan ditandatangani oleh calon perempuan nih. Antara lain isinya di situ, apabila suami saya meninggal dalam ikatan nikah dengan saya tidak menuntut hak waris dari dia. Apabila nanti suami saya menceraikan saya tidak menuntut hak mut'ah. Mut'ah itu artinya hak kompensasi perceraian dari dia. Apabila nanti saya ditinggalkan dan diceraikan, saya tidak menuntut dia ke pengadilan. Dan seterusnya. Ditandatanganinya. Dia akad nikahkanlah. Ya kan? Walinya, bapaknya langsung, saya nikahkan kepada anda putri saya bernama ini dengan mahar sekian, dibayar tunai, saya terima. Nah, apa kompensasi perjanjian ini? Disitulah terjadi perkompensasi. Oke Pak, akan minta mahar 30 juta. Ya oke, aku bayar 30 juta nih maharnya. Dengan mahar 30 juta, aku bayar. Istri aku sah, halal, serumah aku, sekamar pergi aku. 3 bulan aku libur di sini. Udah. Tiba masuk sekolah, pergi aku balik. Aku bilang aku ceraikan kau ya katanya. Udah itu, masalahnya kadang yang masalah itu bukan di akunya, yang masalahnya di perempuannya. Dia kan harus menjalani masa iddah. Minimal 3 kali haid kan. Masalahnya datang lagi orang dari Arab Saudi, mau lagi dia dinikah. Itu masalah dia. Dia enggak boleh nikah dulu. Habislah dulu masa iddahnya kan baru kuceraikan. Ini enggak. Calon-calonnya kadang dia enggak tahu dia. Itu masa iddahnya belum selesai. Jangan nikahkan dulu.
Nah, kalau biasanya ini yang disenangkan. Jadi perempuan itu dia akan tawar-menawar, maka kompensasi dia. Karena suamiku nanti ada kemungkinan akan meninggalkan aku, maka aku minta mahar yang besar. Itu difatwakan di Arab Saudi. Ditanya, Syekh, apa hukumnya praktek itu? Diteliti. Akad nikahnya enggak ada pembatasan waktu. Karena enggak boleh ada batasan waktu. Kalau ada pembatasan waktu di akad nikahnya, itu nikah mut'ah namanya. Ini enggak ada pembatasan waktu. Enggak ada. Cuma memang sewaktu nanti aku ceraikan, itulah ada perjanjiannya. Nah, ini yang disebut dengan kontrak. Kontraknya itu mana? Kertas tuh, bukan pembatasan waktu. Kalau pembatasan waktu itu namanya mut'ah. Itu enggak kita terima, enggak sah menurut kita. Orang Syiah itu yang praktekannya. Bapakku asik betul mendengarkannya, enggak usah coba juga. Cuma paling tidak kita tahu alasan mereka melakukannya. Kalau ditanya, halal enggak itu? Halal. Mereka enggak berzina. Halal. Itu. Karena mereka tahulah, kalau mereka mau cuma urusan memenuhi hasrat seksual, ngapain repot-repot kayak gitu? Banyak juga kok enggak pakai gituan mau. Tapi mereka sadar, aku enggak mau berzina, aku pakai akad nikah. Jelas itu istriku. Gitu. Terus kalau dapat keturunan gimana Ustaz? Ya anak dia. Tapi biasanya dia kali ngalah supaya gak beranak. Itu cara dia. Banyak caranya itu. Tapi ingat, terus apa tujuan pernikahan macam itu Ustaz? Ya tujuan pernikahan macam itu cuma satu, yaitu menghindari zina. Kalau memikirkan tujuan pernikahan yang lebih dari itu, ya jangan jalani cara itu. Banyak menikah yang bagus, yang normal, untuk menciptakan kehidupan yang punya anak, punya keturunan, punya perjuangan susah-susah bersuami istri. Ya banyak. Nah, kalau itu tapi tujuan enggak itu menghindari zina? Tujuan nikah itu. Jadi jangan dianggap itu bukan tujuan nikah, itu tujuan nikah, itu gunanya ada nikah itu. Cerai dia cerai, jalani kewajibannya perempuan. Kalau diceraikan, jalani kewajibanmu menjalani masa iddah. Tah. Tuh. Jadi kalau ditanya, sah enggak nikahnya? Sah. Cuma bagus enggak? Ya enggak, kurang bagus lah kalau cuma gitu tujuannya. Tapi kalau ditanya zina enggak hubungan dia? Enggak, udah. Say. Aman aku katanya. Banyak dipraktekkan pengusaha di Jeddah itu. Dia orang Riyadh, dia urusan bisnis ke Jeddah, kadang seminggu di sana. Enggak mau dia berzina. Mungkin banyak yang nawarin, tapi enggak mau. Aku mau nikah aja katanya. Dan banyak perempuan yang mau diwawancara di televisi. Kenapa kau mau jadi istri misyar? Karena ini halal katanya. Aku dapat duit katanya. Halal katanya. Dia menafkahi aku. Sejauh ini dia belum menceraikan aku. Aku dibelikannya apartemen. Hidupku enak daripada mereka itu katanya. Enggak jelas katanya. Diwawancara di televisi. Aku merasa terhormat. Aku istrinya katanya. Itulah. 4 menit lagi menjelang Isya. Ada yang mau ditanyakan? Pak Agus mau coba? Iya. Jadi apa bedanya Ustaz nikah misyar itu dengan nikah mut'ah? Kalau nikah mut'ah itu banyak perbedaannya. Pertama, nikah mut'ah tidak menyebabkan hak waris. Begitu. Jadi kalau kita baca buku Syiah tuh, bab nikah mut'ah, apa saja yang membedakan nikah mut'ah dan nikah lain? Hak nikah mut'ah itu istri juga istri, tapi tidak berhak waris. Terus tidak ada jumlah batasannya. 4, 5, 6, 7, 8 silahkan. Sama seperti hukum memiliki budak perempuan. Itu hukum Syiah itu. Jadi nikah mut'ah itu tidak ada batasnya. Mau 4. Jadi tidak disamakan. Kalau dia punya istri non mut'ah, maksimal tetap 4. Kalau istri non mut'ah menurut syariat hanya 4. Tapi istri mut'ah enggak ada batasnya. Dan istri mut'ah
nikah mut'ah enggak ada cerai. Adanya habis masa berlakunya. Enggak ada cerai. Ya. Dan tidak menciptakan apa? Hak waris. Itu meninggal si perempuan di dalam hubungan nikah mut'ah, suaminya enggak menjadi hak waris. Istrinya kalau meninggal suaminya, istri mut'ah tidak menjadi hak waris, itu bedanya. Terus ya mahar ada, saksi ada, wali ada. Udah itu. Nah, cuma bedanya itu tadi di akadnya. Saya nikahkan kepada Anda perempuan ini selama 3 bulan, selama setahun, selama 10 tahun. Pokoknya ada batas waktunya. Nah, itulah bedanya nikah mut'ah. Kalau nikah misyar tadi enggak, normal kalau akad nikahnya. Ya kan? Ada maharnya. Cuma tadi sesudah nikah ada perjanjian, namanya kontrak perjanjian. Di situ berisi apa? Pengguguran hak. Jadi pihak yang berhak menyatakan aku tidak menuntut hak, katanya. Antara lain tidak menuntut hak waris, tidak menuntut ini, tidak menuntut ini. Tapi nggak boleh dia aku nikah misyar 5 orang, nggak bisa, hanya maksimal 4 doang. Kalau dia punya istri di Arab Saudi, paling maksimal dia bisa nikah 3 lagi di sini. Itu. Kalau nikah misyar tadi habis masa cerai, masa idahnya normal. Kalau dia masih bisa haid 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau nggak ada sampai segitu, sebulan aja, istibro aja. Nah, ini nikah mut'ahnya nggak kita pakai. Itu urusan orang Syiah, kita nggak ada urusan dengan itu. Cuma itu tadi, kalau kita bicara nikah misyar itu jangan bandingkan dengan nikah kita biasa, tapi bandingkan dengan orang berzina, itu baru nggak salah kita pandangan kita. Kalau kita bandingkan dengan pernikahan siapa, cuma gitu, akal-akalannya Ustaz. Iya, akal-akalan betul, tapi paling tidak orang tuh nggak mau berzina, gitu. Nggak mau berzina, orang mau berzina banyak, gitu. Dah. Itu ayat. Oh, ada panggilan. Itu tadi kalau kalian tak tahan lagi. Tapi kalau kalian sabar, wa antasbiru khairul lakum. Bagusnya sabar, jangan nikah. Kalau kau tak mampu, enggak ada daripada menikah budak, sabar-sabarlah. Kumpul duit, bekerja keras, tabung supaya kau bisa bayar mahar. Sabar. Dan ada hadisnya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kalian sudah punya kemampuan untuk membelanja istri, nikahlah. Kalau enggak mampu, maka kalian berpuasa saja. Tahan, ya. Jaga pergaulan, dah. Jaga pandangan, dah. Itu yang terbaik. Tapi ini solusi terbaiknya. Tapi kalau memang harus begitu ya nikah. Tapi ya gitulah. Kalau bisanya kau sabar, bagus. Sabarlah, enggak usah nikah. Nikah itu pun enggak usah lah. Nikah apa? Nikah misyar pun juga enggak usah lah. Sabarlah. Kalau bisa, tapi kalau enggak kan angka kesabaran orang ini kan macam-macam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan datang insyaallah ayat berikutnya nomor 26. Semoga Allah merahmati kita semua. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.